7 Oktober adalah perwujudan dari semua yang telah mereka bicarakan, apa yang ingin mereka lakukan terhadap Yahudi Israel selama ini. Jadi dulu aku membencimu. Itu yang dia katakan padaku. Dia bilang, Fleur, dulu aku membencimu. Jadi pria yang 2 tahun lalu meludah dan memaki ke arah layar, hari ini memiliki tato bertuliskan nama anaknya, ibunya, dan saudaranya. Yang lainnya ada di atas. Hai semuanya, dan minggu ini saya di konferensi KUFI, Christian United for Israel, bertemu dengan orang-orang yang paling menarik. Saya merasa terhormat hari ini bisa berbicara dengan teman baru. Namanya Michael Gamal. Dia dikenal di Instagram dan media sosial sebagai Kristen Coptic. Dia adalah seorang pembuat konten dan aktivis. Dan inilah yang dia katakan kepada saya saat pertama kali kami bertemu. Michael, selamat datang. Dulu saya membencimu. Itulah yang dia katakan kepada saya. Dia berkata, Fleur, dulu saya membencimu. Dan saya bertanya, kenapa? Kamu terus muncul di Piers Morgan. Kamu tidak pernah lelah untuk mengingatkan mereka tentang kengerian yang terjadi pada 7 Oktober dan mengapa kamu berjuang dalam perang ini, serta bahwa ini sebenarnya bukan hanya perjuangan Israel. Israel hanyalah permulaan. Ini benar-benar perjuangan untuk peradaban manusia. Tapi pada saat itu, Michael, kamu membenciku karena mengemukakan argumen itu. Jadi ceritakan kepada kami bagaimana kamu bisa berubah dari seseorang yang membenci para pendukung Israel seperti aku, menjadi seseorang yang sekarang justru menjadi pendukung Israel. Itu perjalanan yang luar biasa. Dan itu tidak memakan waktu terlalu lama bagimu atau justru lama? Maksudku, itu memang memakan waktu sekitar 20 tahun bagiku. Ya Tuhan. Ya. Dari tahun 2006 aku bisa bilang sampai 2024 aku benar-benar hanya seorang antisemit yang buruk. Maksudku, sekarang aku bisa bilang begitu. Dulu kau tahu, aku bilang bukan, aku anti-Zionis. Padahal sebenarnya aku antisemit. Jadi ceritakan latar belakangmu. Dari mana asalmu? Dari mana keluargamu? Jadi aku lahir di Massachusetts dari orang tua Kristen Koptik. Ayahku berasal dari Kairo, ibuku dari Alexandria. Kristen Coptic adalah orang Kristen dari Mesir, dari tanah itu. Orang Kristen pribumi. Orang Kristen pribumi dari tanah itu. Ya, dan karena itu mereka diperlakukan dengan sangat buruk di sana. Dan orang tua saya, Anda tahu, mereka mengambil pelajaran dari kampung halaman, tapi mereka tidak benar-benar menanamkannya pada saya. Karena saat saya tumbuh besar, konflik Arab-Israel bukanlah topik pembicaraan. Tapi ketika saya lulus SMA dan mulai kuliah di California, saat itulah saya pertama kali mulai bertemu banyak orang Arab dan Muslim di Amerika Serikat. Dan itu juga pertama kalinya saya merasa benar-benar punya tempat. Karena bahasanya sama, kisah imigrannya pun mirip. Rasanya seperti ini orang-orangku. Ya, saya benar-benar merasa punya tempat. Tapi yang langsung menonjol adalah ekstremismenya. Dan kamu tahu, saya ingat ada seorang pria Palestina yang membenarkan bom bunuh diri kepada saya dengan wajah datar tanpa ragu sedikit pun. Saya hanya bertanya kepadanya. Saya sedang dalam masa awal kesadaran politik saya. Dan saya mengajukan pertanyaan di luar sebuah bar hukah. Saya bilang, ya kita mau 2 negara kan? Dan dia langsung bilang, sama sekali tidak. Kamu tahu, 1 negara saja tidak ada yang namanya Israel. Saya bilang, terus bagaimana dengan terorisme dan menyakiti warga sipil? Itu salah. Dan dia bilang, ya tidak ada yang namanya warga sipil Israel karena mereka semua akan masuk IDF, sedang di IDF atau pernah bertugas di IDF. Jadi bahkan bayi berusia 2 bulan pun dianggap sah sebagai target. Tepat sekali. Jadi saya memilih sesuatu yang menurut saya akan menjamin jawaban yang moderat. Dan saya bertanya padanya, tapi bom bunuh diri itu jelas salah kan? Dan tanpa ragu sedikit pun, dia menatap saya dan berkata, Habibi, ini saja yang kita punya. Wow. Ini saja yang kita punya. Dan pada saat itu, alarm berbunyi di kepala saya karena ini benar-benar gila. Seperti ini, saya diberitahu bahwa ini bukan bagian dari apa yang dirasakan orang pada umumnya. Katanya ini hanya sebagian kecil minoritas saja. Lalu saya merasa seperti harus membuat pilihan, tapi saya bernegosiasi dengan diri sendiri. Saya bilang, ya mereka sebenarnya tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Mereka hanya marah saja saat membicarakan hal itu. Dan saya pikir saya akan bisa membawa mereka ke posisi yang lebih moderat. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu berada di sekitar ekstremisme begitu lama dan tidak berbicara menentangnya, kamu justru menjadi ekstrim. Dan pandangan saya pun menjadi semakin ekstrim setiap bulan, setiap tahun. Saya dulunya adalah seseorang yang percaya pada solusi 2 negara, seperti orang kebanyakan. Itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang normal. Itu adalah norma yang diharapkan. Itu adalah norma yang diharapkan. Kamu mengharapkan mereka menginginkan itu dan kita juga menginginkan itu. Tapi sebenarnya itu adalah gerakan yang sangat kejam dan haus darah. Dan saya berharap saya bisa mengatakan itu berbeda. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Saya pernah mendengar orang membenarkan hal-hal terburuk dan tidak hanya membenarkan. Tapi kemudian ketika sesuatu sudah sangat jelas dan kita melihat ini terjadi hari ini,
Muncul teori konspirasi yang dibuat untuk mengalihkan kesalahan dari orang-orang yang bertanggung jawab, atau untuk mengarahkan kesalahan kepada Israel. Jadi kalau Israel diserang, itu salah Israel. Kalau misalnya ada serangan teror Islam terjadi di luar negeri, sebenarnya Mossad yang melakukannya. Dan itu adalah operasi bendera palsu. Nah, Mereka melakukannya karena Israel. tepat sekali, tepat sekali. Jadi, ada cara yang sangat mudah untuk menyalahkan segalanya, semua masalah pada Israel dan pada dasarnya orang Yahudi. Ya, karena cara berpikir mereka adalah apapun yang terjadi, Israel harus disalahkan. Jadi mereka mengambil kesimpulan dulu, lalu mencari-cari alasan untuk membenarkan. Dan dulu kamu juga begitu. Ya benar, karena kamu diajarkan bahwa Israel adalah ketidakadilan yang paling besar. Dan pernahkah kamu memperhatikan retorika yang mereka gunakan di demonstrasi-demonstrasi itu dan semacamnya? Ya, kamu sebenarnya tidak pernah mendengar kata damai. Tidak. Tidak pernah. Itu bukan yang mereka inginkan. Mereka menggunakan kata keadilan, yang terdengar sangat mulia dan indah, serta memberikan gambaran yang sangat bagus. Tapi kita sebenarnya sudah melihat seperti apa versi keadilan mereka pada tanggal 7 Oktober. Dan ini adalah sesuatu yang mereka bicarakan di antara mereka sendiri, seperti inilah yang ingin mereka lakukan. Seperti 7 Oktober adalah perwujudan dari semua yang telah mereka bicarakan, apa yang sudah lama ingin mereka lakukan terhadap orang Yahudi Israel. Apakah mereka merayakannya, Michael? Mereka merayakannya, saya juga. Kamu juga. Ya, awalnya aku juga bersuka cita. Dan bagaimana perasaanmu? Mereka akhirnya mendapatkan keadilan. Akhirnya kita bisa membalas mereka, itu yang aku rasakan. Dan pada titik mana hal-hal itu mulai mengganggumu? Pada titik mana? Kapan? Bahkan ketika kamu melihat bayi-bayi diculik, kamu merasa senang. Kamu melihat bahwa perempuan-perempuan diperkosa, kamu merasa senang. Kamu dan teman-temanmu merasa senang. Itu baru aku tahu belakangan. Benar. Jadi ketika informasi mulai bermunculan bahwa seluruh keluarga diculik, wanita diperkosa, itu sudah terlalu jauh. Karena dari sisi itu, yang bisa dibenarkan adalah pembantaian massal. Kamu bisa membenarkan membunuh pria atau wanita manapun yang berasal dari Israel. Karena seperti yang saya katakan, mereka akan, sedang, atau pernah bertugas di IDF. Garis merahnya, dan mereka tahu ini adalah topik yang sangat sensitif untuk penonton Amerika, adalah kekerasan seksual. Dalam keadaan apapun, kamu tidak bisa membenarkan kekerasan seksual. Dan mereka tahu itu. Jadi mesin propaganda bekerja untuk mengatakan, ya, kamu tidak bisa mempercayai apapun, semuanya bohong. Kamu tahu. Meskipun mereka merekamnya. Benar. Dan disinilah saya merasa beruntung karena saya bersyukur kepada Tuhan atas orang tua saya. Saya memiliki orang tua yang merupakan Zionis sepanjang hidup saya yang sangat-sangat berbeda. Jadi kamu memberontak terhadap orang tuamu yang Kristen, Arab, dan Zionis. Benar. Ya benar, aku ingin percaya bahwa mereka hanya Islamofobik, bahwa mereka membawa ide-ide kuno dari tempat asal mereka, dan mereka hanya memproyeksikan trauma mereka kepadaku. Dan segalanya berbeda di Amerika. Semua orang menginginkan hal yang sama, segalanya berbeda. Mereka benar sekali, dan aku benar-benar salah. Dan pada titik mana ketika kamu mengatakan kekerasan seksual adalah garis merah bagimu, dan mungkin bagi penonton Amerika, pada titik mana kamu menyadari bahwa itu bukan kebohongan? Atau pada titik mana kamu mulai berpikir, mungkin aku ada di pihak yang salah di sini? Kamu bilang orang tuamu mengirimi kamu sesuatu. Ayahku makan siang denganku. Dia memintaku untuk makan siang bersama mereka. Dan ayahku sebenarnya adalah penerjemah bahasa Arab untuk marinir dan angkatan laut di Irak. Jadi operasi pembebasan Irak dari tahun 2003 sampai sekitar 2010-2011. Jadi ayahmu adalah seorang marinir di Korps Marinir. Itu dinas aktif. Ya, kontraktor pertahanan. Ya. Wow. Jadi dia bilang ke saya, dia bilang, saya dengar tentang hal-hal yang kamu posting di internet dan ibumu sudah bilang ke saya kalau kamu bilang kamu perlu mendengar ini langsung dari saya. Apa yang dilakukan Hamas kepada orang Israel, persis seperti yang saya lihat orang Irak lakukan kepada sesama orang Irak di Irak dan yang akhirnya menjadi ISIS, dan apa yang mereka lakukan kepada Syiah, Kristen, dan juga Sunni moderat yang tidak setuju dengan mereka. Pemerkosaan dan mutilasi. Ini memang cara mereka. Bukan cuma itu memang terjadi. Saya sendiri sudah melihat ini dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tahu bahwa ini memang seperti, Anda tahu, ini semacam ciri khas mereka. Itu adalah ciri khas. Benar. Itu adalah modus operandi. Dan kamu percaya padanya saat itu. Ya. Lalu kapan mulai terasa mengganggu bagimu bahwa kamu dikelilingi oleh para ekstremis? Bahwa kamu seolah-olah sudah menjadi salah satu dari mereka. Padahal kamu orang baik. Kamu tidak ingin menjadi seperti itu. Itu adalah akumulasi dari beberapa momen, tapi ada satu momen besar yang sering saya ceritakan, yang bahkan ketika saya memikirkannya, saya langsung teringat kembali ke saat itu. Saya berada di sana, itu terjadi pada bulan Oktober, di bulan yang sama. Beberapa minggu kemudian, saya berada di San Diego bersama pacar saya saat itu dan teman-teman kami, dan kami berjalan dari satu bar ke bar lainnya. Kami berpindah-pindah bar dan kami sampai di lampu merah.
Dan saat kami menunggu di lampu merah, ada seperti kotak utilitas setinggi sekitar 1,5 meter di sebelahnya. Dan di situ ada poster-poster para sandera. Iya. Dan saya melihat poster-poster para sandera itu. Dan yang terlintas di pikiran saya hanyalah video-video di internet yang pernah saya lihat. Saya rasa di Toronto atau New York City, di mana orang-orang merusak poster-poster itu. Dari para sandera itu. Dan saya terus memikirkan itu, entah kenapa, hanya itu yang ada di pikiran saya. Rasanya seperti pengalaman di luar tubuh yang paling dekat yang pernah saya alami. Rasanya seperti darah di pembuluh saya menguap. Dan saya ingat saya melihat poster-poster itu dan saya berkata pada diri sendiri, ini adalah dialog batin saya. Saya berkata, kamu mungkin orang yang buruk karena hal-hal yang kamu dukung, tapi kamu tidak seburuk itu sampai-sampai kamu akan merusak poster-poster para sandera. Dan sampai hari ini, itu masih menjadi salah satu hal paling kejam yang pernah saya lihat. Kamu tahu ya, kekerasan fisik dan semacamnya. Tapi untuk merobek poster bergambar sandera, itu membutuhkan tingkat kekejaman yang luar biasa. Untuk melakukan itu kepada seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Maksud saya, bayangkan melakukan itu pada foto anjing hilang. Kamu tahu, itu tidak pernah terjadi. Orang itu akan dianggap sebagai monster. Kamu akan dipermalukan, kamu akan dikucilkan dari masyarakat. Kenapa kamu tidak ingin orang-orang tak bersalah pulang ke rumah? Benar. Dan saat itulah, aku tidak tahu saat itu, tapi saat itulah segalanya mulai berantakan. Wow, aku merasa semakin frustrasi dan marah dengan pihakku sendiri, karena mereka malah menghadirkan figur-figur yang bahkan lebih menjijikan, seperti Candace Owens dan Andrew Tate, yang selalu aku benci karena aku melihat mereka sebagai penipu. Iya. Sekarang mereka ada di pihak yang sama denganku, dan aku harus mengevaluasi ulang, seperti, aku ini apa, maksudku? Apakah aku memiliki sifat-sifat yang membuatku membenci mereka? Apakah aku menjadi apa yang aku benci? Wow. Itu menunjukkan refleksi diri yang cukup mendalam. Kamu sampai menjalani proses batin seperti ini. Jadi, kapan kamu berhasil melewati semua itu? Karena ini pasti menjadi sebuah masalah. Itu adalah proses yang sangat panjang. Kamu tahu, pada awalnya, di musim panas 2024, aku akhirnya benar-benar merasa lelah secara mental sekitar bulan Mei 2024 saat aku menghapus semua hal dari halaman pribadiku. Kamu bahkan tidak melihat namaku di halaman Instagram pribadiku. Hanya tertulis, bebaskan Palestina. Setiap postingan lainnya tentang Palestina. Wow, aku benar-benar tidak punya kepribadian selain itu. Dan menurutku, kamu mewakili banyak orang yang telah menjadikan itu sebagai kepribadian mereka. Dan orang-orang akan datang kepadaku karena aku orang yang cukup pandai berbicara. Dan aku bisa merasionalisasi dan mengintelektualisasi hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi, itu membuatku dalam beberapa hal bahkan sedikit lebih berbahaya. Kamu adalah prajurit yang baik untuk mereka. Ya, Karena kamu tidak bodoh. benar. Kamu pintar. Jadi kamu benar-benar bisa berargumen dari sisi itu. Dan itu, kamu tahu, banyak memilih-milih kejadian yang terisolasi dan menggambarkannya seolah-olah itu adalah pola. Padahal sebenarnya itu pengecualian dari aturan. Tapi sebenarnya, begitu aku mulai melepaskan itu dan menjadi netral untuk sementara waktu, benar-benar selama sekitar 3 minggu, aku netral. Kamu seperti, aku nggak memihak siapapun. Kebenaran itu ada di mana-mana. Rasanya seperti akal sehat dan rasa normal perlahan-lahan kembali masuk ke dalam diriku. Dan sekarang aku bisa melihat dan bereaksi terhadap sesuatu dengan sedikit lebih objektif. Ya, kamu sedang melakukan deradikalisasi pada dirimu sendiri. Dan itu sangat jarang dilakukan sendiri. Dan pada satu titik, apakah kamu berpikir, oke, ayo kita lihat, ayo kita dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang Israel. Ya, kamu tahu, aku harus memberi kredit kepada satu orang. Tal, bukan Oren dari Palon, bukan Tal Oren, meskipun dia hebat, aku suka dia. Jadi salam untuk Tal, karena dia sangat baik kepadaku. Iya. Oren dari channel Traveling Israel. Iya. Saya suka dia bilang sesuatu, saya waktu itu ingat saya hanya memutar videonya di latar belakang. Dia bilang bahwa sebelum orang Arab menolak rencana pembagian PBB tahun 1947, tidak ada satupun orang Arab yang dipaksa keluar dari rumah mereka, diusir dalam pertempuran, harus melarikan diri, atau semacamnya. Iya. Entah kenapa, saya tidak pernah terpikirkan soal itu selama ini. Jadi seperti mereka? Dengan kata lain, perpindahan penduduk itu dimulai saat perang dimulai. Benar. Tidak ada satupun orang Arab yang dipaksa keluar dari rumahnya atau harus melarikan diri sampai mereka memulai perang genosida yang mereka pilih sendiri. Dan itu sudah menjadi pola yang berulang. Wow, oke. Jadi kapan kamu mulai mencari tahu sendiri? Segalanya mulai berubah. Kamu mulai keluar dari paham radikal. Apakah kamu menjadi orang yang lebih bahagia sebagai hasilnya? Baik, aku akan ceritakan satu momen yang akhirnya membuatku keluar dari lemari Zionis. Kau tahu?
Seperti yang kamu tahu kita sempat bertemu sebentar tadi malam, dan aku bilang padamu kalau aku mulai pergi ke sinagoga. Ya, jadi kamu mulai pergi ke sinagoga, padahal kamu seorang Kristen Koptik. Aku sedang keluar dari sinagoga saat Syabat, oke? Lalu aku menyalakan ponselku dan mendapat pesan dari temanku yang orang Palestina. Dan aku berpikir, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kamu melakukan semua ini secara diam-diam. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia mengirimiku sebuah video. Itu video YouTube. Aku tidak mengkliknya, aku melihat judulnya. Dan inilah yang membuatku marah. Judulnya mengatakan sesuatu tentang Hitler di Palestina. Dan teks di atas videonya adalah, apakah dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Dengan kata lain, Sekarang dia memakai Hitler untuk memberi dirinya kredibilitas. dan selama kurang lebih, kamu tahu, dari Mei 2024 sampai, kalau tidak salah, bulan Maret ketika saya menerima pesan itu, saya secara perlahan mulai menarik diri dari teman-teman saya, tidak banyak berkomunikasi. Mereka terasa asing bagi saya, padahal saya sudah mengenal mereka hampir 20 tahun. Tapi ketika saya melihat pesan itu, saya langsung meledak. Saya benar-benar meledak karena saya baru saja selesai sabat bersama orang-orang yang sangat baik dan ramah. Sebagian besar jemaatnya orang-orang yang lebih tua, dan saya akan ceritakan, saat pertama kali saya masuk ke sinagoga, salah satu ibu-ibu melihat tato Boston saya dan dia berkata, "Kamu anak yang tampan sekali, kenapa kamu melakukan itu pada dirimu sendiri?" Kedengarannya seperti ibu Yahudi. Mereka sangat manis. Lalu saya menerima pesan yang seolah meminta saya mempertimbangkan hal itu. Cinta. Cinta, benci, benci, benci. Dia benar-benar meminta saya untuk mempertimbangkan apakah Hitler benar atau tidak. Lalu saya berpikir, saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa hidup dengan satu kaki di kehidupan masa lalu saya dan satu kaki di sini. Saya merasa sudah menunggu momen ini. Dan inilah momen itu. Ini adalah Tuhan yang memberitahu saya bahwa saya harus keluar dari ini. Jadi saya benar-benar memutus hubungan dengan semua teman saya, memblokir semua orang. Dan kemudian seperti keesokan harinya, sebenarnya tidak malam itu juga, saya duduk di sofa saya dan saya berpikir, apa yang baru saja saya lakukan? Kamu memberitahu teman-temanmu? tidak. Kamu hanya... Kamu baru saja menarik diri. Kenapa repot-repot? Kamu tahu. Aku bersamamu. Omong-omong. Jika kamu merasa sesuatu itu beracun, cukup jauhi saja. Kamu tidak perlu membuat drama tentang itu. Kamu cukup menarik diri. Ya, karena kalau aku memberitahu mereka, aku ini apa kalau... Kamu tidak mau konfrontasi. Kamu tidak mau itu. Dan kenapa aku harus memberi mereka kesempatan untuk meyakinkan aku bahwa aku salah dan harus tetap tinggal? Kamu 100% benar, oke? Jadi kamu mulai menarik diri dari lingkungan itu, dari orang-orang itu. Lalu kapan kamu benar-benar mengungkapkan bahwa sekarang kamu bukan pembenci, tapi malah seorang Zionis? Pada dasarnya seperti itu, seperti malam itu. Jadi malam ketika aku memblokir semua temanku, aku mengunggah video pengakuan pribadi yang sangat panjang di halaman pribadiku. Itu masih ada. Tidak banyak orang yang melihatnya, tapi durasinya hampir 20 menit. Dan itu juga seperti menjelaskan kepada teman-teman Yahudi dan Israel yang sudah aku kenal sampai saat itu, seperti, "Hey, kalian perlu tahu ini tentang aku, ini masa laluku." Dan kemudian itu juga ditujukan kepada teman-teman yang tersisa, lingkaran sosialku, seperti, "Hey, beginilah perasaanku. Kalau kalian tidak suka, silahkan pergi. Dan kalau kalian tidak masalah dengan itu, hey, aku di sini untuk berbagi pengetahuan." Dan aku ingat malam itu aku duduk di sofa. Dan aku berpikir, apa yang baru saja aku lakukan? Seperti, aku benar-benar mengubah hidupku. Kamu benar-benar mengacaukan hidupmu. Dan aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu benar-benar menghancurkan hidupmu yang sebelumnya. Itulah yang kamu lakukan. Dan aku punya beberapa teman Yahudi dan Israel. Kamu bilang begitu, tapi kamu seperti melempar granat dan berkata, Tara. Dan aku benar-benar tidak tahu harus mengharapkan apa. Jadi kamu tahu, saat itu aku punya beberapa teman Israel, tapi aku merasa satu-satunya hal yang lebih sepi daripada tidak punya teman adalah tidak punya komunitas yang peduli pada hal-hal yang sama denganmu. Jadi awalnya, aku membuat halaman itu hanya supaya aku tidak merasa sendirian, supaya aku bisa punya komunitas. Dan aku sempat berpikir untuk hanya membuat video AI dan tidak terlalu sering menampilkan wajahku. Tapi satu hal membawa ke hal lain. Aku bertemu temanku, Cagib, Caksaf. Jadi kalau dia melihat ini, salam untuk Cagib. Dia mendorongku untuk membuat versi singkat dari video itu, 5 menit daripada 20 menit, untuk diunggah secara online. Dan itulah pertama kalinya orang-orang mendengar tentangku. Dia benar-benar membawaku masuk ke dunia advokasi. Dan aku menyukai setiap harinya sejak saat itu. Benarkah? Tentu saja. bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lega, lebih ringan? Apakah kamu merasa berbeda dibandingkan saat kamu berpikir sedang melakukan hal yang benar di sisi lain? Karena pada suatu titik, kamu pasti pernah merasa, aku sedang berjuang untuk keadilan bagi rakyat Palestina. Bagaimana? Bagaimana rasanya berbeda? Kalau kamu tahu maksud pertanyaanku? Aku tidak bisa bilang kalau aku merasa benar melakukan semua yang kulakukan di masa lalu. Dan itu terasa aneh. Dengan cara yang sama seperti Yakub bergulat dengan Tuhan sebelum ia dinamai Israel,
Ada sesuatu dari apa yang kulakukan yang terasa seperti tidak serta-merta salah. Karena aku memang percaya bahwa aku berjuang untuk alasan yang benar. Tapi rasanya seperti aku bertindak berlawanan dengan bagaimana semuanya seharusnya berjalan. Seperti rasanya aku seharusnya tidak berada di sini. Bahwa Tuhan sedang mencoba memberitahuku seperti, ini bukan tempatmu. Kamu tidak akan berhasil di sini. Benar. Kamu tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan dariku. Apakah itu seperti firasat yang kamu rasakan saat kamu berada di pihak itu? Apakah kamu punya firasat yang mengatakan, aku tidak yakin ini yang seharusnya aku lakukan? Kamu sering merasa seperti itu karena kamu terus-menerus harus membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Dan itu bukan hanya soal, aku bahkan tidak sedang membicarakan kekerasan fisik. Maksudku kamu harus membenarkan kebohongan yang paling jelas sekalipun. Kamu harus pura-pura seolah mereka tidak berbohong tepat di depanmu. Seperti misalnya, bahwa orang Yahudi tidak punya hubungan apa-apa dengan tanah Israel. Hal-hal seperti itu. Seperti, kalau tujuanmu memang benar, kamu tidak akan merasa perlu berbohong sebanyak itu. Jadi kamu tahu kamu sedang berbohong, tapi kamu merasa itu dibenarkan demi tujuan pada saat itu. Ada saat-saat di mana saya benar-benar tahu saya menyebarkan ide-ide yang salah, berita palsu, benar-benar. Tapi kemudian ada beberapa propaganda yang begitu parah. Saya bahkan tidak bisa memaksakan diri. Kamu tahu, kamu bahkan tidak sanggup. Ya, saya merasa ini terlalu jelas. Dan kemudian ketika kamu memutuskan, ketika kamu berpindah ke sisi terang, Key the force. apakah kamu merasakan dorongan seperti itu? Atau mungkin ini juga tidak 100%? Tidak. Atau kamu merasa sudah sepenuhnya mantap di pihak ini sekarang? Pertama-tama, aku merasa seperti aku benar-benar berada di tempat yang Tuhan inginkan untukku. Benar-benar. Dan Israel tidak pernah membutuhkan aku untuk berbohong demi mereka. Israel sangat terbuka ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Menurutku, kadang-kadang mereka bahkan sedikit berlebihan dalam memperbaiki kesalahan. Tahu kan? Ambil contoh, ketika tentara itu mencoret-coret patung. Ada orang-orang Yahudi yang siap berkelahi dengan orang itu. Mereka benar-benar ingin melawan orang itu. Tahu kan? Itu sangat merugikan kami. Dan itu tidak mewakili kami, perasaan kami, atau siapa kami sebagai sebuah negara. Jadi kami sangat kesal tentang hal itu. Tapi cara Israel dan komunitas Yahudi merespons adalah sesuatu yang belum pernah saya alami di pihak lain. Jadi itu pertama kalinya saya melihat adanya tanggung jawab dan bangkit menghadapi situasi. Karena ketika umat Kristen Koptik dibantai di gereja-gereja mereka, kamu tahu? Oleh kelompok Islamis. Oleh kelompok Islamis, teman-teman saya lah yang pertama kali mengatakan hal ini. Ingat, yang memberitahu saya hal ini adalah teman-teman saya sendiri. Ini bukan seperti, Dan apa yang teman-temanmu katakan kepadamu ketika bangsamu sendiri dibantai di Mesir? itu orang Yahudi, itu Zionis. Mereka mencoba memicu perpecahan antara Muslim Mesir dan Kristen Mesir. Bagi yang tidak tahu arti kata itu, Jadi mereka bilang Zionis yang melakukannya. ya, Agar memberikan citra buruk bagi umat Muslim. untuk menimbulkan gesekan antara umat Kristen dan Muslim. Meskipun kamu tahu itu adalah kebohongan orang tuamu. Tentu saja, Mengatakan yang sebaliknya. tentu saja. Jadi bagaimana hidupmu sekarang? Maksudku, kamu berada di tempat yang berbeda dibandingkan 2 tahun lalu. Ini maksudku, kalau tak ada kata yang lebih tepat, aku bisa bilang hidupku agak gila, tapi dalam arti yang baik. Aku suka dengan apa yang aku lakukan. Aku nggak bisa mengungkapkannya lebih dari itu. Aku benar-benar suka dengan apa yang aku lakukan. Dan itu memberiku banyak kepuasan. Aku nggak pernah membayangkan akan berbicara denganmu. Seseorang yang dulu pernah aku benci di internet, tahu kan? Aku ingin tahu hal-hal apa yang kamu teriakan ke layar saat aku muncul. Aku berharap kamu diam saja. Sejujurnya, diamlah. Berhenti saja, berhenti, tahu kan? Tapi itu karena kamu seperti anjing pitbull. Seperti kamu tidak akan membiarkan dunia melupakan apa yang terjadi. Dan itu sebagian alasan kenapa aku membuat tato keluarga Bibas. Karena kamu tahu, banyak orang yang tidak tahu. Aku pernah bertemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada peristiwa 7 Oktober yang kami alami. Tunjukkan pada kami. Tunjukkan ke kamera kalau kamu bisa. Jadi pria ini yang 2 tahun lalu meludah dan mengumpat ke arah layar, hari ini memiliki tato dengan nama-nama itu. Saya tidak akan bisa menunjukkan seluruh tato itu. Ini, Bibas. Bayi itu. Dan ibunya serta saudaranya. Yang lainnya ada di atas, tapi saya sering melatih lengan, jadi sulit untuk menggulung lengan baju. Ya, kamu mungkin membutuhkannya untuk melawan beberapa orang yang sekarang membencimu. Iya. Apakah kamu pernah mendapat reaksi negatif yang sangat buruk? Ya. Seseorang mengambil salah satu fotoku dan menaruh segitiga merah di atasnya. Astaga. Aku tidak akan bilang begitu. Aku akan bilang itu tidak seburuk itu.
Apakah teman-temanmu pernah mencoba menyakitimu dengan cara apapun? Orang-orang yang tahu di mana kamu tinggal. Menyakitiku? Tidak. Tapi aku juga melakukan segala cara untuk melindungi diriku sendiri. Oke, bagus. Jadi mereka tidak tahu misalnya di mana aku tinggal. Teman-temanku pada saat aku seperti memutus hubungan dengan mereka aku sudah pindah. Mereka juga sudah pindah ke luar negara bagian dan ke seluruh negeri. Jadi aku selalu menjaga agar detail pribadiku tetap cukup anonim. Tapi aku sudah menerima begitu banyak. Orang-orang mengancam akan membunuh anjing-anjingku. Anjing-anjingmu? Anjing-anjingku. Tahu-tahu, seperti mereka mengancam akan membunuhku, mereka mengancam akan melakukan sesuatu pada ibuku. Hal-hal yang mereka sangkal terjadi pada 7 Oktober. Mereka mengancam akan melakukan itu pada ibuku. Tapi itu selalu hal yang ironis. Mereka bilang, Hitler seharusnya menyelesaikan pekerjaannya. Tidak, dia tidak membunuh sebanyak itu orang Yahudi. Jadi, yang mana yang benar? Kau tahu, selalu seperti itu. Jadi Michael, kau tahu pesan apa yang ingin kau sampaikan kepada orang-orang yang masih terjebak di tempat gelap penuh kebencian itu? Kau harus. Apa yang akan kau katakan? Lihat langsung ke kamera dan katakan kepada orang-orang apa yang ingin kau sampaikan berdasarkan pengalamanmu sendiri. Apa pesanmu? Jika kau melihat dirimu sebagai bagian dari perjuangan ini, perjuangan yang menekankan keadilan dan pembebasan, ia telah bersekutu dengan setiap rezim yang tidak demokratis dan tirani, baik itu Haj Amin, Al-Husseini dan Hitler, maupun Uni Soviet, ataupun Tiongkok Maois. Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir dari Sudan. Ia telah bersekutu dengan setiap rezim haus darah, termasuk, omong-omong, rezim Saddam yang meracuni Kurdi dengan gas, membunuh ratusan ribu orang Iran dengan senjata kimia. Dan Anda harus bertanya pada diri sendiri, Anda berada di pihak mana dalam sejarah? Anda harus berhenti menangguhkan rasa kemanusiaan dan pemikiran kritis Anda, karena saya tahu itulah yang Anda lakukan demi terus melanjutkan perjuangan ini. Jika Anda terus-menerus harus mendapati diri Anda berbohong, maka Anda adalah penipu oportunis. Jadi keluarlah dari situ. Michael, kamu luar biasa. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Dan aku sangat mendoakan keberuntungan untukmu. Aku ingin melihatmu di Israel. Kamu pasti akan melihatku. Agar kita bisa berkeliling, kita bisa jalan-jalan di kota tua. Kamu bisa datang ke rumahku untuk Sabat dan merasakan pelukan hangat dari orang-orang Yahudi. Karena kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan membela kami. Terima kasih banyak, Michael. Aku mencintaimu, Flor. Terima kasih. Terima kasih.